untuk mendirikan satu organisasi baru yang namanya Panitia Pengumpulan Zakat. Perlu diketahui bagi kalian semua yang bergerak di bidang ini bahwa panitia zakat semacam ini tidak bisa disebut amil. Tidak bisa disebut amilin atau orang-orang yang berhak menerima zakat atas nama amil. Prinsipnya sebenarnya bagi kita sebagai masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat, ini tidak ada ketentuan apalagi kewajiban untuk menyalurkan zakat kita melalui panitia-panitia tertentu. Termasuk pada amil yang sudah resmi dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'du, pemirsa, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian hari ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah, sehingga kita kelak bisa berjumpa di tempat yang jauh lebih indah, yang lebih nikmat, yaitu di surga Allah. Tentu saja, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa-masa banyak orang berlomba-lomba ingin mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah, maka akan beriringan menjamurnya panitia-panitia zakat dadakan, atau bisa juga kita sampaikan sebagai panitia-panitia zakat musiman. Kenapa kita katakan sebagai panitia zakat dadakan atau musiman? Karena mereka berdiri pada momen-momen tertentu, terutama pada momen-momen Ramadan, momen-momen mendekati Hari Raya Idul Fitri ini. Karena banyak orang yang antusias untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan memang masalahnya sebagian besar dari kita, dari masyarakat kita masih bingung juga mau diberikan kepada siapa zakat fitrahnya. Maka disinilah salah satu penyebab kenapa begitu banyaknya muncul dan bahkan menjamur panitia-panitia zakat. Di masjid-masjid, di musola-musola, dan bahkan di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolahan-sekolahan, semuanya mengumpulkan zakat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya sebenarnya bagi kita sebagai masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat, ini tidak ada ketentuan apalagi kewajiban untuk menyalurkan zakat kita melalui panitia-panitia tertentu, termasuk pada amil yang sudah resmi dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah. Tidak ada itu kewajibannya. Boleh, bahkan lebih baik kita menyerahkan sendiri zakat fitrah atau zakat mal kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sanak saudara kita, handai tolan kita, tetangga kita yang masih fakir, masih miskin. Ini yang diprioritaskan. Kenapa? Karena memang tujuan zakat, zakat mal terutama, dan zakat fitrah tentu saja, ini dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam rangka untuk bahkan meniadakan kemiskinan. Dalam rangka untuk apa? Untuk menyetarakan perekonomian supaya tidak terjadi ketimpangan sosial yang begitu nampak. Maka langkah sangat lebih baiknya ketika kita justru memberikan zakat fitrah kita, zakat mal kita kepada orang-orang terdekat kita, tetangga kita, famili kita, saudara kita yang masih kita anggap kurang mampu secara ekonomi, masih di bawah garis kemiskinan. Ini akan sangat lebih baik. Artinya tidak perlu bingung juga. Namun sebagian besar dari kita justru memilih untuk memberikan atau menyalurkan zakatnya melalui panitia-panitia pengumpulan zakat. Pertanyaannya, bagi para teman-temanku, biasanya ini dipelopori oleh para kaum remaja, baik itu remaja masjid, remaja musola, ataupun para siswa yang ada di sekolah dan sebagainya, untuk mendirikan satu organisasi baru yang namanya Panitia Pengumpulan Zakat. Perlu diketahui bagi kalian semua yang bergerak di bidang ini bahwa panitia zakat semacam ini tidak bisa disebut amil. Tidak bisa disebut amilin atau orang-orang yang berhak menerima zakat atas nama amil, atas nama pekerja yang memanage, mengumpulkan dan membagi zakat. Artinya apa? Artinya kegiatan kalian, para panitia zakat mengumpulkan zakat ini boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Namun harus diperhatikan bahwa posisi panitia di sini bukan sebagai amil, melainkan sebagai relawan pengumpul dan penyalur zakat. Kalau dalam bahasa fikihnya sebagai wakil dari muzaki.
sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga karena bukan amil, karena sebatas wakil, maka kalian para panitia zakat hanya boleh mengambil, mengumpulkan, dan membagikan. Tentu saja kepada orang-orang yang berhak. Dan kalian para panitia tidak bisa mengambil bagian zakat atas nama amil. Beda cerita kalau panitianya diisi oleh orang-orang yang mustahik. Oleh fakir miskin seumpamanya, dipilih orang terhadap atau diambil tenaga-tenaga yang memang fakir, yang memang miskin, boleh. Tapi kalau mengambil bagian zakat atas nama amil, ini tidak diperkenankan. Karena apa? Syaratnya amil yang dimaksud dalam ayat Allah yang menjadi salah satu orang yang berhak menerima zakat, ini yang paling pokok, dia diangkat secara resmi oleh pemerintah. Atau paling tidak untuk zaman saat ini atau untuk zaman sekarang adalah para panitia pengumpul zakat yang sudah mendapatkan surat rekomendasi secara resmi dari pihak-pihak berwenang. Dalam hal ini mungkin di kecamatan bisa dari KUA atau dari badan-badan zakat yang resmi dari pemerintah. Selama kalian para panitia zakat masih belum mengantongi surat rekomendasi itu, maka sekali lagi kita atau panitia-panitia pengumpul zakat tersebut tidak bisa disebut amil. Sekali lagi konsekuensinya apa? Tidak bisa menerima bagian zakat atau mengambil bagian zakat dari bagian amil. Karena hanya wakil, hanya relawan, hanya berbuat baik saja kepada para masyarakat. Dan konsekuensi selanjutnya, sebagai wakil betul-betul harus memilih dan memilah betul terhadap siapa panitia zakat ini mendistribusikan zakatnya. Karena apa? Ketika panitia yang tidak resmi sebagai amil ini sampai salah menyalurkan zakat, maka dampaknya bukan hanya dosa atau perbuatan dosa yang kalian terima, yang panitia terima, tapi dampaknya juga terhadap para orang-orang yang menyerahkan zakat ke situ. Artinya apa? Zakatnya bisa tertolak, zakatnya bisa tidak sah. Ini beda cerita ketika kita memberikan zakat pada amil yang resmi, amil yang sudah ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk menangani zakat. Ketika kita mengumpulkan atau menyalurkan zakat melalui amil yang resmi semacam ini, maka kita sebagai muzaki sudah tidak ada urusan lagi. Apakah nanti amil itu menyalurkannya dengan cara yang benar atau tidak? Karena apa? Amil itu sudah termasuk bagian dari mustahik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dampak selanjutnya adalah ketika panitia zakat ini masih bukan sebagai amil yang resmi. Karena sebagai panitia dadakan saja, panitia musiman saja, tidak ada rekomendasi dari pemerintah yang berwenang, ini juga ada dampak yang berupa apa? Berupa kembalinya beras zakat kepada orang yang berzakat. Contoh si Zaid menyalurkan zakat melalui panitia-panitia zakat yang dalam tanda kutip nggak resmi ini. Seumpamanya karena kurang telitinya anggota panitia, akhirnya berasnya Kang Zaid ini kembali diserahkan kepada Zaid karena menurut panitia Zaid dianggap mustahik. Ini juga berdampak zakatnya tidak sah. Beda sekali lagi kalau panitia ini sudah menjadi amil yang resmi bentukan atau mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Hal semacam itu menjadi legal, menjadi diperbolehkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa dalam rangka kita menyalurkan zakat fitrah kita khususnya ataupun zakat mal kita, ada 3 opsi pilihan. Bisa kita serahkan sendiri dan ini lebih baik. Dengan catatan kita harus mengetahui terhadap siapa yang mau kita beli. Dia fakir, miskin atau yang lain atau bukan. Fakir itu orang yang memang dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kurang dari separuh kebutuhannya. Kalau miskin tidak mampu mencukupi kebutuhan dia sehari-hari lebih dari separuh kebutuhannya. Orang butuh 10.000, penghasilannya hanya 7.000, miskin. Orang butuh 10.000, penghasilannya hanya 4.000, fakir. Kok ada orang semacam itu? Maka dia termasuk kategori fakir miskin. Ingat, kebutuhan sehari-hari di sini yang dihitung adalah kebutuhan hidup layak di daerah setempat, bukan kebutuhan hidup layak di daerah yang lain. Sehingga masing-masing wilayah, masing-masing daerah tentu saja standar miskin, standar fakir ini berbeda. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang dibentuk atau mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Dan ini lebih aman,
lebih terjamin nanti keabsahannya, karena kita sudah tidak ada urusan lagi dengan mau disalurkan kemana zakat kita. Yang terakhir, yang ketiga, opsinya diberikan pada panitia-panitia pengumpul zakat yang tidak resmi bentukan pemerintah, tentu saja dengan resiko-resiko yang sudah kami sampaikan di depan tadi. Dan ini harus menjadi perhatian kepada kalian semua yang memang aktif atau bergerak di bidang panitia pengumpul zakat semacam ini. Jangan sampai niat baik kalian, jangan sampai niat tulus kalian karena eksekusinya salah, karena penerapannya salah, justru menjadi hal yang madorot, yang berbahaya, yang merugikan pihak muzaki atau orang yang menyalurkan zakat melalui kalian sebagai panitia zakat. Teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadikan tambahan wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, untuk tanggapan, untuk pertanyaan bisa langsung kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.